Selamat sore, Bapak Ibu, Ibu Bapak, petani sawit, dimanapun Anda berada. Saya ingin menyampaikan tindak lanjut dari pertemuan petani sawit atau PENAS yang baru kita laksanakan pada tanggal 7 Desember yang lalu. Di mana pada tanggal 7 Desember yang lalu, kita sudah mendengar arahan baik dari Bapak Menteri Erlangga, Menko, yang menugaskan kita Apkasindo untuk mencapai target menginventarisasi petani sawit dalam kawasan hutan yang terkhusus untuk mengikuti program PSR. Dan hal itu ditindaklanjuti oleh Bapak Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat atau PKTH, yaitu Bapak M. Said, bahwa sepakat untuk segera melakukan sinkronisasi antara Kementerian LHK, Dirjen Perkebunan, Apkasindo tentunya, dan Dinas Kehutanan di kabupaten di provinsi yang akan dibuat sebagai percontohan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan kita saat itu tanggal 7 dilanjutkan dengan pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden pada keesokan harinya, dan alhamdulillah Pak Wapres juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko, Bapak Erlangga, bahwa cara jalan lain pemerintah harus turun gunung. Harus turun gunung menyelesaikan ini karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjamin lahan yang tertanam sebelum 2020 ke bawah itu dapat mengurus penyelesaian klaim kawasan hutan terhadap usaha-usaha perkebunan petani sawit khususnya. Dalam hal ini kami juga menyampaikan bahwa pada malam hari saat kita PENAS tersebut dilakukan rapat internal daripada Apkasindo yang dihadiri oleh 22 provinsi dan 164 kabupaten kota pada malam hari, yaitu jam 7 malam sampai jam 11 malam, yang langsung dipimpin oleh Bapak Profesor Agus Papahan dan Bapak Azed Pariasin dari Dewan Pengawas Apkasindo dan Dewan Pakar DPP Apkasindo, di mana pada pertemuan malam itu kita membahas semua apa yang diinginkan petani sawit dari Aceh sampai Papua. Maka tersampaikanlah 10 poin penting daripada rekomendasi PENAS tersebut, sehingga kita berharap sejak awal PENAS 2023 Apkasindo tidak hanya sekedar reuni atau pertemuan, maka kita harus menghasilkan rekomendasi pada pertemuan tersebut, dan rekomendasi tersebut adalah harus operasional, tidak hanya di atas kertas. Kita harus memang menyadari selama ini banyak yang harus kita perbaiki, dan itu tertuang dalam 10 rekomendasi DPP Apkasindo. 10 rekomendasi tersebut saya ambil 5 poin yang paling strategis ataupun yang wajib segera kita kerjakan, yaitu yang pertama tentang memperkuat koperasi, memperkuat jejaring koperasi. Itu langsung arahan dari Bapak Profesor Dr. Agus Papahan dan Azed Pariasin, karena memang hanya dengan berkooperasi lah kita bisa melakukan hal-hal yang selama ini kita selalu terabaikan atau terkesampingkan. Yang kedua, dari 10 itu kita ambil 5 tadi seperti saya sampaikan, menyelesaikan klaim sawit dalam kawasan hutan. Nah, yang terkhusus untuk yang saya sebut tadi yang 2020 ke bawah. Yang ketiga, masalah PSR. Nah, PSR ini kita ketahui bahwa 8 dari 10 yang mengajukan PSR itu gugur ketika dia terbentur dengan syarat legalitas lahan. Yang keempat yaitu pengawalan daripada Permentan 01 atau pengawalan proses revisi Permentan 01 2018 yang kita ketahui sudah mulai melenceng dari roh revisi tersebut. Yang kami perhatikan selama ini pembahasan revisi tersebut sepertinya hanya numpang lewat saja, dan ada pasal yang sangat berbahaya, sangat mematikan kepada kita petani sawit yang harus kita pastikan yang tidak masuk. Itu daripada 10 rekomendasi yang kita ambil 5 tadi yang segera pengawalan revisi Permentan 01. Nah, yang kelima adalah tentang hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kemarin juga kita sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, dan beliau sangat-sangat terkejut atas kondisi masih 0%-nya pabrik pengolahan TBS petani sawit yang diakomodir oleh Dirjen Perkebunan, dalam hal ini Rekomteknya, dan BPDPKS tidak berdaya untuk membantu kita petani sawit karena kuncinya adalah Rekomtek. Kalau tidak ada Rekomtek dari Kementan, mustahil BPDPKS bisa menerbitkan
BPDPKS bisa melakukan pembayaran daripada pabrik-pabrik kita tersebut. Oleh karena itu teman-teman, saya urut dari awal dan sampai yang 10, tapi kita ambil 5 dulu untuk pada sesi ini, bahwa 10 rekomendasi PNS tersebut sepakat malam itu kita sebut dengan Apkasindo Dreams. Apkasindo Dreams artinya mimpi Apkasindo yang harus kita dunia nyatakan dan tidak hanya sekedar slogan. Apkasindo Dreams itu ada 10 dan 5 pada hari ini kita bahas. Nah, untuk yang masalah koperasi kita sudah berkoordinasi dengan seksama, dengan Dewan Pakar kita dan Dewan Pengawas, bahwa memang koperasi ini harus kita lebur menjadi Koperasi Petani Sawit Indonesia. Nah, semuanya nanti akan diarahkan oleh Bapak Profesor Agus Pakpahan yang kebetulan juga Rektor IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia yang berada di Jatinangor. Nah, yang kedua adalah masalah yang sudah sedang kita kerjakan yang memang hari ini ya saya sampaikan kabar baiknya bahwa alhamdulillah tim daripada KLHK yang dipimpin langsung oleh Pak M. Said yang merupakan Direktur Konflik daripada Kementerian Kehutanan atau yang kita kenal dengan PKTH, perihal ini sudah hari yang ketiga tim dari KLHK itu melakukan tugasnya. Nah, jadi sepakat kemarin waktu di Pak Sekjen Rino Afrino melakukan rapat secara maraton dengan KLHK, dilanjutkan dengan Dirjen Bun, dilanjutkan juga dengan BPDPKS, sepakat bahwa arahan daripada Pak Menko Airlangga yang diberi waktu 1 bulan penyelesaian daripada sawit dalam kawasan hutan terkhusus yang mau PSR, itu dimulai dari yang sudah pernah mengusulkan tapi terbentur, yaitu koperasi-koperasi yang pada existingnya itu sudah tertanam dari tahun 1980-an dan sudah bersertifikat. Nah, ini yang pertama, sasaran pertama dulu. Nah, dari model yang akan kita dapat nanti ataupun yang kita kerjakan saat ini yang ada sudah diusul tadi, akan ketemu model yang untuk tahap yang berikutnya. Jadi kita tidak mungkin langsung menyerang semuanya tanpa ada role model. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak Sekjen Dr. Rino Afrino untuk koperasi apa saja yang akan dikerjakan. Pak Sekjen Rino Afrino menyampaikan memang role modelnya kita mulai dari koperasi yang sudah mengajukan PSR tapi terbentur tentang kawasan hutan. Nah, arahan daripada Pak Said kemarin juga bahwa kita mulai dari Provinsi Riau karena Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang paling ribet, carut marut kawasan hutannya. Maka itu kita mulai dari Riau dan selanjutnya nanti kita ke Kalimantan Tengah. Karena 2 provinsi inilah sebenarnya mudahnya persoalan klaim sawit dalam kawasan hutan. Kalau ada settlement, selesai kawasan hutan di Riau dan Kalimantan Tengah, maka 85% persoalan klaim sawit dalam kawasan hutan itu sudah terselesaikan. Oleh karena itu, kita bersepakat dimulai dari Provinsi Riau. Nah, Provinsi Riau dalam hal ini Kementerian KLHK bersama Direktorat Jenderal Perkebunan sudah turun ke Riau, yaitu dipimpin langsung oleh Bapak M. Said, Direktur daripada PKTH tadi, Direktur Penanganan Konflik Tenurial tadi, yang mereka kemarin sudah hari yang keempat hari ini bekerja di Riau, tanpa melihat waktu, hari Sabtu dan Minggu tetap bekerja, berangkat pagi, pulang malam, itulah yang mereka kerjakan. Nah, ada sekitar 22 orang dari Jakarta turun, di backup oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau khususnya. Nah, pekerjaan ini sudah mulai menampakkan hasil dengan data yang sudah masuk itu mencapai kurang lebih 2.800 hektar. Kita berharap pada 2 hari ini pekerjaan mereka akan clear. Kita berharap mencapai sampai 5.000 hektar minimum yang kita harapkan untuk diajukan PSR melalui pengakuan daripada sertifikat yang mereka miliki atau surat pemilikan lahan yang mereka miliki. Pengakuan ini langsung dari Kementerian KLHK. Bapak Ibu semua, dalam pertemuan dengan Bapak Direktur Tenurial tadi, Bapak M. Said, pesan dari Bapak Ibu sudah saya sampaikan mengenai banyaknya atau maraknya pematokan lahan-lahan perkebunan sawit rakyat, terkhusus yang sudah existing, sudah di atas 10 tahun. Pematokan itu di mana menandakan bahwa itu kawasan hutan. Pesan dari Bapak Ibu sudah saya sampaikan kepada Bapak Said, bahwa mohonlah supaya jangan tergesa-gesa, terkesan terburu-buru memasang patok tersebut. Bahkan informasi yang saya dapat dari beberapa provinsi, bahwa pemasangan patok itu dilakukan pada malam hari atau pakai senter, yang mana yang memasang pun tidak tahu, tanpa pendampingan dan tanpa ada keterangan awal kepada masyarakat ataupun petani pemilik lahan. Tentu ini sangat membahayakan nyawa daripada si pemasang patok tersebut.
sangat membahayakan keselamatan jiwa daripada pemasang patok tersebut, karena kemungkinan adanya binatang buas di tengah perkebunan sawit masyarakat yang akan dipasang patok-patok kawasan hutan tersebut, atau mungkin kemungkinan lain yang mungkin terjadi di tengah perkebunan sawit. Apalagi saat ini sangat marak pencurian TBS petani sawit. Jangan-jangan nanti yang memasang patok tersebut dituduh akan mencuri TBS, maka kena dodos pula nanti di tengah perkebunan sawit rakyat. Saya meminta kepada Pak Saad saat itu, dan Pak Saad sangat memaklumi apa yang kita inginkan. Dan Pak Saad juga akan menyampaikan hal ini kepada jajarannya, supaya jangan terkesan terburu-buru dan memilah-milah mana yang patut segera dipasang patok kawasan hutan, mana yang tidak perlu dipasang patok karena sudah dalam proses penyelesaian daripada tim yang dibentuk oleh Kementerian KLHK, dipimpin langsung oleh Pak Said tentunya. Dan ini adalah harapan kita semua, bahwa menjaga kondusivitas apalagi tahun politik, supaya jangan sampai muncul hal-hal yang multi tafsir di tengah masyarakat. Dan kami juga mengedepankan pemikiran yang positif, bahwa tujuan pemerintah adalah baik, tetapi tidak melalui cara-cara yang melanggar ketentuan yang ada yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Nah, itu terkait kepada kerja keras ini, dan ini semuanya dipimpin langsung oleh Pak Said, dan dari perwakilan petani sawit itu dipimpin langsung oleh Sekjen DPP Apkasindo Bapak Dr. Rino Afrino, yang sampai saat ini hari Minggu masih sedang bekerja berjibaku di lapangan mengumpulkan semua petani sawit yang sudah pengajuan PSR tapi terganjal dengan kawasan hutan. Nah, untuk di Riau saja kita masih membuat klaster. Klaster pertama kita mulai dari Kabupaten Kampar. Nah, karena tidak mungkin kita, seperti saya bilang dari awal, melakukan pekerjaan tanpa perencanaan. Mohon dan harap dengan segala hormat pengertian teman-teman yang belum mendapat giliran untuk diinvent oleh tim dari Bapak Said, dan tim daripada Dirjen Perkebunan, dan tim daripada KLHK dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Kami memaklumi penantian Bapak Ibu yang sudah 3 tahun, mungkin ada yang sampai 4 tahun. Seperti di kelompok tani Siabu, kalau saya nggak salah, ini sudah tahun keempat ya. Sudah 4 kali ulang tahun penantian panjang, karena diklaim dalam kawasan hutan oleh KLHK, padahal sudah sertifikat tahun 86 rata-rata. Nah, terkait kepada rekomendasi yang ketiga itu tentang PSR, memang ini kaitannya kepada kawasan hutan. Pun demikian, kami tetap berharap daripada Bapak Direktur Sawit untuk segera membentuk Pokja di masing-masing provinsi, seperti janji yang pernah disampaikan oleh Dirjen Perkebunan pada saat Hari Perkebunan tahun yang lalu. Berarti sudah setahun itu disampaikan, supaya kita bisa cepat menyerap dana-dana PSR tersebut. Yang selanjutnya itu seperti tadi pengawalan revisi Permentan, tim Apkasindo sudah bekerja di bawah Bapak Kawali Tarigan, dan saya tetap menerima laporan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu dari Direktorat Jenderal Perkebunan, supaya apa yang disepakati saat rapat tim revisi dan kemarin uji publik di Bogor, itulah tegak lurus, itulah mappingnya. Jangan yang tidak dibicarakan, dibahas dan diputuskan di rapat, yang dibicarakan itu malah tidak muncul di draft terakhir nanti. Kami tentu akan melakukan tindakan-tindakan afirmatif ataupun tindakan hukum jika itu memang tidak sesuai dengan yang disepakati pada saat rapat. Permintaan ini adalah bukan permintaan semata dari petani sawit Apkasindo. Petani sawit daripada Indonesia baik yang tergabung dalam organisasi lain seperti Aspekpir dan juga Samade, saya pikir punya roh yang sama untuk memperbaiki yang kurang di Permentan sebelumnya dan mempertahankan yang sudah bagus di Permentan yang sebelumnya. Yang terakhir itu masalah hilirisasi. Terkhusus untuk hilirisasi memang perhatian kita semua. Dan 5 poin yang saya sebut tadi adalah target jangka pendek daripada 10 rekomendasi hasil PENAS 2023. Hilirisasi ini sudah mendapat penanganan khusus juga dari tim Dirjen Bun, dan Bapak Wakil Presiden sudah berjanji akan memanggil menteri-menteri terkait dalam rangka percepatan pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Pamigo, pabrik mini minyak goreng. Nah, ini semua harapan kita. Saya sengaja menyampaikan ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke medsos dari Apkasindo, terkhusus Japri kepada saya, perihal mempertanyakan atau mendiskusikan apa poin yang sudah dari 10 poin yang sudah ditetapkan pada pertemuan petani sawit nasional beberapa waktu yang lalu. Poin apa saja yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, 5 poin yang saya sampaikan tadi adalah bagian yang sudah sedang berjalan. Mohon kesabaran Bapak Ibu semua, karena memang kita melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tentunya terukur. Demikian Bapak Ibu, salam hormat saya, Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi yang
memenuhi keinginan Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan di medsos dan juga di japri kepada saya. Percayalah, pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK dan Direktorat Jenderal Perkebunan khusus Apkasindo telah bersepakat untuk mengurai benang kusut daripada persoalan PSR khususnya. Karena ini menjadi sorotan penting dari Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden. Demikian juga untuk persoalan yang 4 lagi tadi. Terima kasih, tetap sehat. Salam bahagia petani sawit Indonesia. Salam setara. Merdeka!